Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Ratapan adalah sesuatu kitab yang memperlihatkan atau menjelaskan bagaimana erangan, seruan dan penderitaan bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel mengalami sebuah kesesakan dan penderitaan di pembuangan, di tanah pembuangan? Karena mereka hidup mulai kurang percaya kepada Allah. Salah satu alasan bangsa Israel mengalami penderitaan di dalam perjalanan hidupnya karena mereka sudah mulai menjauh dari Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika hidup saya dengan Bapak Ibu mengalami sesuatu masalah yang besar, jangan dulu salahkan Tuhan. Karena seringkali masalah itu terjadi mungkin karena kita tidak taat kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Tetapi hari ini meskipun mungkin ada di antara kita yang mengalami sesuatu penderitaan karena kesalahan kita sendiri, Bapak Ibu, kabar baik hari ini masih ada harapan di dalam Tuhan. Jadi di dalam kitab Ratapan ini, di tengah seruan dan penderitaan bangsa Israel, muncullah sebuah ayat yang membuat kita bisa mengerti siapakah Allah yang kita sembah. Di ayat yang ke-22, kalau kita perhatikan dikatakan selalu baru kasih Tuhan. Ya, jelas sekali ayatnya dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu sadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Sampai Alkitab begitu menekankan Allah itu kasih. Memang benar Allah kita adalah Allah yang adil. Karena keadilannya jika manusia bersalah pasti ada hukumannya. Itulah keadilan Allah. Kepada orang yang taat, kepada orang yang setia, maka Allah akan memberkati hidup mereka. Tetapi kepada orang yang jahat dan kepada orang yang tidak taat kepada Tuhan, maka mereka pun akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan itu adalah satu pernyataan bahwa Allah itu adil. Yang baik diberkati, yang jahat menerima hukuman. Tetapi selain daripada itu Bapak Ibu, ternyata Allah yang kita sembah bukan hanya sekedar adil, tapi Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, siapapun kita, termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sebagai seorang istri, saya bukan istri yang sempurna. Sebagai seorang ibu, saya bukan ibu yang sempurna. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya pun masih ada kekurangan di sana sini. Tapi saya bersyukur sekali karena firman memberikan penjelasan kepada kita bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di mana kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih. Selama kita hidup dan kita mau bertobat, kita mau merubah kebiasaan kita yang tidak baik, kita mau berbalik dari jalan yang jahat kepada jalan-jalannya Tuhan, maka pasti selalu ada pengampunan. Jadi Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, maka hal yang pertama yang harus kita ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Selalu ada pengampunan selama kita mau bertobat, kita mau mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau mengubah menjadi lebih baik, maka Tuhan selalu ada bagi kita. Hal yang kedua, ayatnya cukup menarik, dikatakan bahwa di sini di ayat 23 selalu baru setiap pagi.
Bapak Ibu bicara pagi hari, ya. Di dalam firman Tuhan saya pelajari bahwa hari pagi itu adalah hari di mana mengawali sebuah hari yang baru. Ketika saya dengan saudara bangun di pagi hari, maka kalau kita masih bernafas, itulah anugerah Tuhan yang besar. Di mana kita masih diberikan kesempatan kembali hidup di hari yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat percaya sekali bahwa kalau dikatakan setiap pagi itu artinya bahwa ini sedang mulai memberi pengertian kepada kita ada hal yang baru, sesuatu yang baru. Artinya Bapak Ibu, mungkin kalau sampai kehidupan kita mengalami sesuatu rintangan di dalam dunia ini, sampai mungkin karena kita juga mungkin tidak sempurna karena kelemahan kita, sehingga kita bisa mengalami sebuah kehancuran. Hati yang hancur, hati yang patah. Mungkin Bapak Ibu menghadapi sesuatu dengan rasa yang tidak berdaya. Rasanya hidup ini sudah hampa. Tapi ingat baik-baik, di tangan Tuhan sesuatu yang rusak sekalipun oleh tangan Tuhan yang penuh dengan kasih bisa dipulihkan, dibentuk kembali. Alkitab dengan jelas katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia seperti dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu kabar yang baik buat kita. Dari pembelajaran firman Tuhan kita hari ini, maka hal yang kedua yang kita dapati bahwa di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Kalau saudara ada yang hilang dalam hidup ini, ada yang rusak, ada sesuatu yang mungkin saudara merasa sudah tidak bisa lagi diharapkan. Ingat, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata tidak bisa. Karena Tuhan sanggup membentuk sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dan hal yang terakhir Bapak Ibu, kalau saya perhatikan di ayat 24 dikatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Ya, dan oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Lalu dikatakan lagi ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Coba Bapak Ibu. Ini penekanan yang begitu jelas untuk kita mengerti bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan orang-orang yang berharap kepada Tuhan pasti dia akan mengalami hal-hal yang baik. Karena dengan jelas dikatakan di dalam ayat ini, Tuhan baik kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu hari ini firman Tuhan akan memberikan sesuatu dasar yang teguh bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada kesempatan untuk kita merubah kehidupan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau hari-hari ini kita mengalami hal yang tidak baik, percayalah di dalam Tuhan pasti ada pemulihan. Dan percayalah selama kita berharap kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak akan sia-sia. Kenapa kalau kita berharap tidak sia-sia? Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Hanya saya ingin menyadarkan Bapak Ibu dan mengingatkan bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Bapak Ibu teruslah berharap kepada Tuhan. Dan percayalah selama kita berharap kepada Tuhan, kita akan melihat hari-hari kita akan disertai oleh Tuhan. Amin.